Udah. apa Politeknik Negeri Medan. Kalau dulu dia yang di dalam musim teknik khusus, sekarang udah bisa dari jurusan elektro, prodinya telekomunikasi. Jadi ada matkul Pancasila kan? Pancasila. Keutamaan tugasnya kami dapat bagian sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dilaksanakan dalam keluarga. Jadi kami diarahkan untuk bisa ke partai politik, bisa ke pemerintahan kayak DPR, jaksa. Jadi kami destinasi yang pertama kami di situ dulu. Kami ada beberapa pertanyaan nih Pak. Seadanya aja nih Pak masalah jawabnya kan. Oke, tanya apa lagi? Pertama, menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan partai pada suatu daerah tertentu yang tingkat pembangunannya masih rendah atau masih sangat terpelosok, jadi kayak kurang merata gitu Pak? Bagaimana cara melakukan demokrasi di daerah tersebut? Kita harus melihat dulu kalau daerah tertinggal itu kan kita boleh bilang ini kapasitasnya apa? Apakah desa, kecamatan, atau kabupaten? Kalau kabupaten itu kan lihat dari bagaimana pendapatan daerah tersebut untuk membangun daerah tersebut juga. Arti kata mulai pajak, dana DAU, sampai tingkat pendapatan. Ini kan kita tidak bicara tadi, nggak bicara spesifik. Apakah desa, kecamatan, atau kabupaten? Yang dipertanyakan coba kalau daerah itu tertinggal bagaimana? Ya tentu dengan membangun kegiatan ekonominya dengan catatan bahwa perimbangan dana daerah tersebut harus sama lah, harus lebih tinggi lagi dari belanja. Tapi daerah itu kan sumber pendapatan, tapi nggak bicara desa kah, kecamatan atau ini kabupaten. Kalau karena di sini terpelosok, mungkin kalau dari desa dulu Pak. Desa dana dari mana? Membangun desa itu kalau sekarang ada dana desa, mungkin dana desa itu kan berbagai macam, 1 miliar ya paling rendah ya. Itulah untuk membangun desa. Tapi dalam pembangunan apa? Apakah fisik, apakah pembangunan sosial, apakah ekonomi? Kalau desa itu terbangun secara fisik seperti jalan, terbangun secara daerah mana ya? Desa itu ada pertanian, ada nelayan. Tengok daerahnya kan. Jadi bagaimanapun juga tergantung kepada kemampuan masyarakat desa tersebut untuk membangun desanya. Tapi lalu lintas pembangunan itu kan harus diatur. Diatur itu mulai kepala desa, camat, sampai ke bupati. Kan nggak spesifik dibicarakan. Bagaimana ketertinggalan ya maksudnya ya? Ya sama-sama lah kita bangunnya. Pertanyaannya juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya? Pertama di Indonesia, di negara ini Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, baru undang-undang yang dibuat oleh DPR kita, DPR MPR ya. Yang pertama itu ingat Pancasila tuh di negara Indonesia ini. Kemudian baru Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dari itulah turunannya ke bawah sampai nanti terakhir peraturan daerah, ya kan, melalui Permendagri, Perpres, Kepres, itulah. Ya kalau pertanyaan tadi itu kan sudah jelas ya kan. Kita harus patokannya itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Patokannya. Apa tadi pertanyaannya tadi? Apabila demokrasi mulai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya rasa itu bukan demokrasi lagi. Demokrasi itu kan sesuai sila keempat kan kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan persatuan perwakilan ya kan. Itulah demokrasi sungguh Indonesia. Yang dibilang bertentang itu tentu ada seperti diktator atau ada otoriter, itu kan bertentangan. Yang jelas kalau sudah bertentangan ya apa yang harus kita lakukan harus kita lawan.
sebagai kita percaya bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tertinggi di Indonesia. Di luar dari koridor itu, ya karena mahasiswa anak muda lawan. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak nih, bagaimana pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Saya mau tanya sama kalian, SMU ada belajar PMP lagi, pendidikan moral Pancasila? Pendidikan keluarga negara gitu. Pendidikan keluarga negara umum ya, umum jadinya ya. Saya dulu belajar PMP, pendidikan moral Pancasila, morality itu tertinggi. Kalau kita bicara agama, Rasul itu cuman melaksanakan sholat 13 tahun, Nabi Muhammad. Tapi yang pertama dia kan moral, bagaimana berteman, bagaimana terhadap orang tua, bagaimana terhadap tetangga, moral. Kalau itu saya nggak mau jawab, itu. Moral kita kalian lihat sendiri sekarang. Seharusnya pegiat seperti dosen segala macam itu, tolonglah aktifkan lagi lah moral itu. Moral paling penting. Kalau agama itu memang nomor satu, tapi moral, waduh, kan gampang aja orang sekarang kan memaki orang di media sosial. Kenapa? Hampir tak bermoral lagi. Pertanyaan yang keempat, kalau tadi kan dari sisi pengamalannya Pak untuk sila keempat. Kalau yang ini kedudukan sila keempat dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Kita kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kerjasama dengan pemusyawaratan perwakilan kan. Perwakilan kita ada DPR, kalau di kabupaten kota itu DPRD kabupaten, kalau di provinsi ada DPRD provinsi selevel dengan gubernur, kalau untuk di pusat sana ada DPR dan MPR ya. Itu saya rasa terkait ini ya kita masih dalam koridor apalah demokrasi yang sifatnya itu masih bisa dilakukan dialog di dalam itu saya rasa sederhana, karena kita nanti kan memilih macam dulu 24 memilih siapa perwakilan kita ya. Kalau memang kita rasa itu masih bisa lagi mewakili masyarakat kita khususnya untuk memperjuangkan hak kita, ya ayo, itu aja. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan yang kelima. Menurut Bapak, apakah pemimpin di Indonesia telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan nilai Pancasila? Saya tidak mau menyebut nama, tapi kalian tahu sendiri sebagai anak mahasiswa kan tahu, mungkin dosennya pun tahu. Pertanyaannya kan nggak mau nembak saya kemana ya, mau nembak kemana ya kan. Saya tak akan menyebut nama, alami aja sendiri sekarang ini. Itu aja. Ini ada pertanyaan bonus juga sih. Iya. Jika partai politik tidak memberikan pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, apakah ada hukum atau sanksi bagi partai politik yang bersangkutan? Partai politik adalah hak berorganisasi masyarakat yang ingin berdemokrasi dalam hal yang sifatnya itu sila keempat tadi ya. Setiap orang bisa mendirikan partai politik dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan undang-undangan. Partai politik itu wajib memberikan pelajaran politik pertama kepada kadernya, pengurusnya dan kader, dan sosialisasi kepada masyarakat. Ketika masyarakat memilih peserta konsultasi partai politik dengan menempatkan orang-orang tertentu terpilih di parlemen, ya tentu ada hal-hal harus dilakukan, tuntutan dari masyarakat. Ya, tapi saat ini kan kita tahu sendiri, memilih seorang itu kan bukan kemauan dari masyarakat,
kemauan dari yang memilih. Mungkin karena ada iming-iming, ada mendapat bahagian, sehingga seseorang terpilih itu bukan juga murni karena demokrasi, tapi bisa juga terpilih karena sesuatu tadi, tanda kutip ya. Ya, sanksinya itu sanksi moral, balik lagi ke moral. Bagaimana seorang anggota DPR dari tingkat pusat sana atau sampai tingkat daerah sana tidak melakukan perbaikan-perbaikan secara politik terhadap masyarakat maupun secara ekonomi yang memang bidangnya, apakah itu bukan seharusnya menjadi sanksi? Kembali pada masyarakat. Seharusnya masyarakat yang menghukum itu. Partai politik tidak bisa menghukum. Kalau dia dicalonkan lagi terpilih dengan iming-iming tadi, kalau masyarakat yang menghukum itu baru betul. Masyarakat yang menghukum, dimilih kau ini karena kau kasih kami beras, nggak cocok juga ini. Nggak ada apa-apa, yang nggak usah pilih lagi. Kembali pada masyarakat. Oke? Dan lagi? Mungkin itu aja lah. Itu aja? Cukup? Cukup. Banyak anak mahasiswa kemarin lebih dalam lagi ada nanya. Kita jawab. Ini kan secara umum. Oke? Ini aja mungkin. Nanti kalian potong